semuanya, kembali lagi sama aku Jian. Di video kali ini aku bakal kasih tahu tips dan trik tentang public speaking. So bagi kalian yang nggak tahu tentang public speaking, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Yang belum kenal dengan aku, jangan lupa follow Instagram aku Jian Islah di sini. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ada di Instagram, pertanyaannya gini: Kak, apa yang harus dikatakan oleh moderator jika dalam sesi tanya jawab kelompok presentasi nggak ada yang tahu jawabannya? Kalau secara detailnya nih, kayak gini nih. Dari Asniar, pertanyaannya lewat Instagram ya. Assalamualaikum Kak, mau bertanya nih Kak, kalau misalnya sedang presentasi kelompok, kan saya sebagai seorang moderator, terus pas sesi tanya jawab anggota kelompok saya nggak bisa jawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain. Jadi apa yang harus diucapkan moderatornya? Nah ini dia. Oke, kayak gini. Pertanyaannya adalah apa yang harus diucapkan oleh seorang moderator jika kelompok presentasi nggak ada yang tahu jawabannya nih. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian ucapkan sebagai moderator kalau misalnya kalian satupun nggak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan dari teman-teman atau audiens kalian. Ada 4 tips yang bisa kalian gunakan atau 4 kunci yang bisa kalian praktekkan ketika kalian presentasi. Yang pertama, kalau misalnya kalian nggak tahu sama sekali jawabannya nih, kalian bisa mengalihkan pertanyaannya. Contohnya seperti ini. Misalnya yang bertanya namanya Dina. Nah, kalian bisa katakan seperti ini sebagai seorang moderator nih. Aku contoh ini, aku moderator. Terima kasih pertanyaannya dari Dina Aulia. Baiklah, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Dina Aulia, kami akan menjawab pertanyaan dari Devi. Nah, jadi pertanyaan si Dina kamu alihkan ke pertanyaan si Devi. Kenapa? Karena pertanyaan Dina ini agak lebih sulit dan mungkin menyulitkan kelompokmu. Jadi kamu bisa menahan pertanyaan Dina, lalu kamu menjawab pertanyaan Devi. Artinya adalah kamu menjawab semua pertanyaan yang gampang-gampang terlebih dahulu. Setelah itu baru kamu jawab pertanyaan yang sulit atau yang menyulitkan kelompokmu. Karena ada teman nih yang memberikan pertanyaan itu pertanyaan mematikan. Ada sih. Oke, yang kedua. Kalimat kedua yang bisa kamu ucapkan ketika satupun kelompok presentasimu nggak ada yang tahu jawaban, kamu bisa gunakan cara ini. Ajak teman-teman berdiskusi. Yang namanya presentasi, kita membuka ruang diskusi. Artinya yang berbicara di situ tidak hanya kelompok presentasi, tapi juga audiens atau teman-teman yang melihat kita. Jadi berikan kesempatan pada mereka untuk berdiskusi. Misalnya nih, pertanyaannya seperti ini nih. Contoh pertanyaannya, mengapa perselingkuhan terjadi? Misalnya nih, ya kenapa pertanyaannya itu? Ya karena kayak ngalir aja di otakku. Nah, contohnya kayak gini nih. Jika seorang moderator nggak tahu jawabannya, maka kamu bisa mengatakan seperti ini. Terima kasih kepada Dina Aulia atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali, yaitu mengapa perselingkuhan terjadi? Wah, sebelum kami menjawab pertanyaan dari saudara Dina Aulia, kenapa perselingkuhan terjadi? Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Nah, jadi lemparkan pertanyaan itu, tapi dengan kata bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini. Kalau ditanya bagaimana, maka ingat pasti ada yang merespon. Pasti ada yang merespon. Kenapa? Karena di sini kita bertanya pendapat. Yang namanya pendapat itu kita nggak perlu searching ya. Kita tinggal keluarkan aja apa yang ada di pikiran kita, apa yang terbesit oleh pikiran kita. Jadi dikeluarin aja gitu. Bisa kalian lakukan cara tersebut. Atau misalnya ada guru di depan yang melihat kalian presentasi ataupun pembimbing. Nah, kalian bisa ucapkan seperti ini. Atau kepada ibu, bagaimana pendapat ibu mengenai hal ini? Mengapa perselingkuhan bisa terjadi? Nah, atau kamu kasih tambahan kata-kata yang bijak, kata-kata yang ngeles tapi bijak gitu. Itu artinya kamu sebagai moderator memancing mereka, memancing audiensmu agar mereka mengeluarkan pendapat. Jadi kamu juga bisa terbantu atas pertanyaan-pertanyaan yang mematikan atau menyulitkan kelompokmu. Lempar pertanyaan itu dengan kata-kata yang bijak tadi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kalau misalnya nih kamu udah sulit banget dan buntu banget, gak ada jalan keluar, mau ke kanan gak bisa, mau ke kiri gak bisa, udah mentok nih ya, udah jalan buntu, udah buntu banget nih. Aduh, jawabannya apa ya? Aduh, bingung banget, gila ini pertanyaannya. Awas lo ya, awas lo ya. Kadang kita gitu kan kalau dikasih pertanyaan yang kita tuh gak bisa jawab, karena kita tuh kesel. Jadi, cara yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara, sebenarnya sih ada 2 alasan kenapa orang gak bisa jawab ya. Yang pertama karena hal tersebut itu tidak masuk dalam pembahasan mereka, sehingga mereka tidak harus mempelajari hal atau pertanyaan tersebut. Nah, yang kedua, karena belum menguasai materi atau mungkin kelompok belum menguasai materi, jadi mereka nggak tahu jawabannya. Ada 2 nih. Nah, kalau misalnya kamu dihadapkan pada situasi seperti itu di antara satu ini ya, maka kamu bisa mengatakan seperti ini sebagai moderator.
Terima kasih pertanyaan dari Dina Aulia, pertanyaannya bagus sekali, yaitu mengapa perselingkuhan terjadi. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena pertanyaan saudara tidak relevan dengan pembahasan yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai bla 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 bla. Nah, kamu kasih tahu tuh mengenai apa, kan tidak relevan, berarti tidak berhubungan apa pertanyaan yang disampaikan. Lalu kalimat selanjutnya seperti ini. Bagaimana Dina Aulia, apakah Anda ada pertanyaan mengenai pembahasan kami pada hari ini? Jika ada tolong sampaikan, jika tidak, terima kasih. Langsung aja seperti itu. Kelar kan? Itu bisa kamu lakukan ya, sebagaimana aku melakukan hal itu sih. Kalimat yang bisa diucapkan moderator ketika satu pun tidak ada yang tahu jawaban jika dikasih pertanyaan pada sesi tanya jawab. Yang keempat, ini adalah kunci terakhir ya. Ini sebenarnya rahasia banget sih. Ini kunci terakhir dari aku pribadi yang kalau misalnya benar-benar nggak tahu jawabannya sama sekali ya, aku gunain cara ini. Ini adalah cara terakhir dimana kita menghabiskan waktu. Yang namanya pertanyaan sulit itu jawab di akhir. Jadi pas benar-benar udah di akhir nih, udah mentok banget nih, udah mau habis waktu, disitulah kamu masuk. Kamu langsung katakan seperti ini nih sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus sekali. Dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum dijawab hari ini. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut pada pertemuan selanjutnya atau pada bab selanjutnya. Karena sebentar lagi waktu kita mau habis. Masuklah kita pada sesi ketiga, yaitu pembaca kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara Diki. Kepada saudara Diki, saya persilahkan. Jadi kamu langsung closing tuh, langsung tutup abis, langsung to the point, dan langsung aja alihkan ke pembaca kesimpulan. Supaya apa ya? Supaya aman, supaya tenang. Kamu kalau mengatakan seperti itu ya, tenang aja. Moderator itu yang mengatur jalan keluarnya acara. Artinya, kamu mengatakan seperti itu, kamu nggak akan dibantah karena kamu moderator. Yang penting kamu moderator juga taat aturan. Yang namanya udah benar-benar habis jam, itu bisa kamu manfaatkan sih. Jadi kamu nggak perlu takut untuk mengutarakan kalimat-kalimat yang aku ucapkan tadi, karena benar ini tuh kalimatnya formal banget. Ucapkan kata-kata seperti yang aku katakan, atau kamu punya kata yang lebih baik atau lebih bagus. Tapi ingat, yang penting formal ya. Yang penting formal. Yang namanya presentasi itu kita ya formal, kita semi formal. Tapi kamu kalau mau ngeles, ucapkanlah kalimat-kalimat seperti aku tadi. Kalimat-kalimat yang tidak terbaca sama orang-orang bahwasanya kalimat itu kalimat ngeles sebenarnya. Sebenarnya itu kalimat ngeles. Ya, tapi karena nggak ada yang tahu nih, dan itu adalah salah satu cara moderator sebenarnya. Itu pegangan moderator, kunci kita untuk menghadapi situasi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kamu dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti itu, kamu bisa gunakan cara pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau udah mentok banget, pakai ada cara keempat. Karena aku juga gunakan cara itu sih ketika aku presentasi ya. Ketika aku presentasi di SMA ataupun di bangku perkuliahan. Kalian bisa lakukan seperti itu. Tapi ingat, ngeles dengan kata-kata yang bijak, ya, dengan kalimat yang positif. Jangan ngelesnya itu dengan kalimat atau kata-kata yang negatif. Hindari hal-hal tersebut. Oke, untuk tips selanjutnya mengenai public speaking, kalian bisa subscribe channel ini. Aku bakal kasih tahu tips-tips dan rahasia lainnya. So, kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Makasih udah tonton video ini. Thank you, see you, goodbye. Stay healthy, less positive. Jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. So, I'm Jihan. Bye-bye.